Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Mardiana SEMM, NIDEN 04 06 03 7801. Saya adalah salah seorang dosen tetap di Universitas Pamulang. Dalam video ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di Universitas Pamulang, yaitu Manajemen Operasi. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS. Dalam setiap pembelajaran, saya menggunakan metode DIA, Delivery, Instruction, dan Assessment. Delivery, pencapaian materi pembelajaran melalui ceramah, diskusi, simulasi, dan demonstrasi. Di mana saat pandemi kami menggunakan Learning Management System. Instruction dilakukan melalui forum diskusi di kelas saat pembelajaran luring. Sedangkan saat daring menggunakan e-learning. Assessment melalui penugasan mengerjakan latihan soal dalam penyelesaian studi kasus, kuis, serta keaktifan mahasiswa dalam menjawab pertanyaan saat pembelajaran luring maupun daring melalui Google Meet. Capaian pembelajaran mata kuliah manajemen operasi diharapkan setelah pembelajaran, mahasiswa mampu memahami manajemen operasi serta desain operasi dalam produk dan jasa. Deskripsi mata kuliah manajemen operasi. Pembelajaran pertama yaitu operasi dan produktivitas. Yang kedua, operasi dan produktivitas 2. Yang ketiga, manajemen proyek, pendahuluan. Yang keempat, manajemen proyek forward pass. Yang kelima, manajemen proyek backward pass. Dan pembelajaran keenam, peramalan. Ketujuh, kesalahan peramalan dan regresi korelasi. Kedelapan, desain produk dan jasa. Kesembilan, desain produk dan jasa lanjutan. Kesepuluh, desain produk dan jasa pengembangan produk. Pembelajaran ke-11, mengelola kualitas. Ke-12, mengelola kualitas lanjutan. Ke-13, mengelola kualitas TQM dan Six Sigma. 14, statistical process control. Ke-15, peta pengendali. Ke-16, analisis kemampuan proses. Ke-17, perencanaan kapasitas. Dan yang terakhir, analisis titik impas. Demikian deskripsi mata kuliah manajemen operasi yang saya ampu. Untuk lebih jelasnya saat pembelajaran Google Meet melalui daring Google Meet, maka silakan ikuti video berikut. Yaitu perkiraan waktu yang paling singkat bagi penyelesaian aktivitas. Kalau ya waktu perkiraan paling mungkin yaitu waktu penyelesaian yang memiliki probabilitas tertinggi, berbeda dengan waktu yang diharapkan. Ya. Dan waktu pesimis adalah waktu terpanjang yang mungkin diperlukan suatu kegiatan. Ya, oke. Jadi itu model dari perkiraan waktu ya. Jadi ada waktu optimis, waktu perkiraan paling mungkin, kemudian ada waktu pesimis. Jadi memang perusahaan terkadang tidak bisa juga langsung menetapkan waktu yang sekian untuk penyelesaiannya gitu. Jadi
memang ada beberapa kendala biasanya dalam penyelesaian. Jadi diperlukan ada beberapa model ini gitu ya. Jadi waktu optimis, waktu perkiraan paling mungkin, dan waktu pesimisnya. Nah, kemudian metode berikutnya adalah critical path method atau CPM. Lanjut, siapa mau baca? Saya Bu. Ya, monggo. Aduh. Critical path method Oh. merupakan diagram kerja yang memandang waktu pelaksanaan kegiatan yang ada dalam jaringan bersifat unik atau tunggal dan deterministik atau pasti dan dapat diprediksi. Dapat diprediksi. Oke. Ini kenapa begini? Oke. Jadi itu CPM ya. Sama dengan tadi ya. Jadi bagian dari manajemen proyek. Oke. Nah, jadi kita sudah sampai di CPM. CPM itu membahas tentang diagram kerjanya. Jadi memandang waktu pelaksanaan kegiatan yang ada dalam jaringan itu bersifat tunggal atau dan pasti. Jadi itu bisa diprediksi, itu menurut CPM. Jadi kita lanjut di pembahasan berikutnya. Sudah sampai di situ teknik CPM. Sudah kelihatan? Kelihatan, Bu. Udah Bu. Oke. Baca, coba bantuin baca. Boleh, Bu, saya Bu. Ya, silakan. Teknik CPM menggambarkan suatu proyek dalam bentuk network dengan komponen aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya. Agar teknik ini dapat diterapkan suatu proyek harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Pekerjaan-pekerjaan dalam proyek harus menandai saat berakhirnya proyek. 2. Pekerjaan-pekerjaan dapat dimulai, diakhiri, dan dilaksanakan secara terpisah dalam suatu rangkaian tertentu. 3. Pekerjaan-pekerjaan dapat diatur menurut suatu rangkaian tertentu. Oke, ini membahas tentang teknik CPM tadi ya, teknik critical path method. Jadi menggambarkan suatu proyek dalam bentuk network. Jadi ada jaringannya, jadi bentuk jaringan nanti dalam penyelesaiannya yang kita akan bahas nanti ya. Jadi ini kita bahas teorinya dulu. Jadi supaya teknik ini bisa diterapkan gitu, suatu proyek itu harus ada ciri-cirinya. Jadi tidak semua proyek bisa menggunakan CPM, itu maksudnya. Jadi ciri-cirinya yang ada 3 tadi yang kamu baca. Ketika pekerjaan dalam proyek itu harus menandai saat berakhirnya proyek. Nah, kemudian pekerjaan yang dimulai, diakhiri, dan dilaksanakan secara terpisah dalam rangkaian tertentu. Nah, kemudian pekerjaan dapat diatur menurut rangkaian tertentu. Jadi itu ciri-cirinya ya. Nah, kemudian lanjut CPM mengenal beberapa waktu. Lanjut, siapa yang mau baca? Bantuin. Bu, yani Bu. Ya nih, silakan. CPM mengenal beberapa waktu mulai dan waktu berakhir, antara lain yang pertama yaitu early start time, adalah waktu paling awal atau tercepat suatu aktivitas dapat dimulai dengan memperhatikan waktu aktivitas yang diharapkan dan persyaratan urutan pengerjaan. Yang kedua yaitu late start time, adalah waktu paling lambat untuk dapat memulai suatu aktivitas tanpa penundaan keseluruhan proyek. Yang ketiga yaitu early finish time, adalah waktu yang paling awal atau tercepat suatu aktivitas dapat diselesaikan, atau nama dengan S plus waktu aktivitas yang diharapkan. Dan yang keempat, last finish time, adalah latest finish time. Last finish time adalah waktu paling lambat untuk dapat menyelesaikan suatu aktivitas tanpa penundaan penyelesaian proyek secara keseluruhan, atau sama dengan LS plus waktu kegiatan yang diharapkan. Oke, itu ada beberapa waktu ya di dalam CPM itu. Jadi ada early start time atau dikenalnya ES. Jadi waktu paling awal atau tercepat gitu ya, suatu aktivitas dapat dimulai dengan memperhatikan waktu aktivitas yang diharapkan. Aduh, kayaknya nih suara latar ini banget ya. Apa-apa Bu, nanti kan.
Kemudian ada latest start time, dikenal sebagai LS. Nah, itu waktunya paling lambat. Jadi paling lambat dalam memulai suatu aktivitas. Jadi ada waktu yang paling cepat untuk memulai, ada waktu paling lambat untuk memulai. Dan biasanya perusahaan itu misalkan di bulan Mei misalkan, perusahaan setidaknya harus mulai beroperasi di tanggal 15, itu paling lambat gitu. Paling cepat kita beroperasi di tanggal 10 misalkan. Jadi ada waktu-waktu yang sudah ditetapkan gitu ya. Nah, kemudian ada earliest finish time, waktu paling cepat untuk menyelesaikan. Jadi ada waktu paling cepat untuk menyelesaikan. Jadi lagi-lagi kendalanya adalah ya SDM ya di sini yang sangat berpengaruh. Jadi bagaimana sumber daya manusianya itu diatur untuk melaksanakan proyek agar tepat waktu dan bisa seefisien mungkin gitu ya. Jadi yang paling berperan di sini memang adalah sumber daya manusia itu sendiri. Nah, kemudian latest finish time, jadi ada LF-nya, waktu paling lambat untuk menyelesaikan suatu aktivitas tanpa penundaan penyelesaian proyek secara keseluruhan. Jadi sudah ada juga ditetapkan latest finish time-nya. Nah, ini yang ada di dalam CPM itu sendiri. Gitu ya. Oke, itu untuk CPM. Kemudian kita lanjut lagi di slide kelima. Ini slide-nya banyak banget. Ibu juga pusing bikinnya sampai berjam-jam gitu. Jadi untuk mendapatkan critical path, di situ udah berganti belum slide-nya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Jadi untuk mendapatkan critical path perlu diketahui waktu paling awal dimulainya setiap aktivitas. Jadi untuk mendapatkan critical path itu harus diketahui waktu paling awal memulainya aktivitas. Jadi ciri-ciri critical path yang pertama itu merupakan jalur yang memakan waktu terpanjang. Jadi ada yang waktunya lama gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu jalur yang tidak memiliki tenggang waktu antara waktu selesainya tahap aktivitas dengan waktu mulainya. Jadi ada juga yang memiliki tenggang waktu. Jadi ada dua critical path gitu. Jadi critical path yang pertama waktu terpanjang, yang kedua ada jedanya gitu. Nah, ini untuk konsepnya, konsep path atau CPM itu sama konsepnya, untuk mempermudah dalam penyelesaian kasus di manajemen proyek. Jadi alangkah baiknya Anda memahami terlebih dahulu beberapa konsep yang Anda gunakan dalam penyelesaian kasus manajemen proyek. Jadi proyek ini berjalan pasti banyak kendala, pasti banyak kasus gitu ya, dimana seorang manajer itu harus, manajer proyek terutama, harus mengetahui kendala-kendala yang ada di proyek itu sendiri sebelum proyek itu berjalan gitu ya. Nah, kemudian di sini untuk konsep PERT-nya tadi ya, ini ada dalam penyelesaian kasus manajemen proyek. Di situ tadi ada early time-nya, maksudnya early time atau early start. Kapan pekerjaan tersebut paling cepat dapat dimulai. Nah, sebagai contoh, ketika kalian diminta atasan mengerjakan tugas, tetapi kalian sedang tidak sibuk gitu, maka kalian akan, mohon maaf ini audionya siapa yang aktif ya? Tolong di mute dulu. Halo. Bang Saiful. Saiful kemana ya? Dari tadi. Full. Oke. Nah, kalau kalian sedang tidak sibuk kemudian diberikan tugas, pasti jawabannya begini. Baik Pak, tugas tersebut paling cepat akan saya mulai setelah makan siang gitu. Jadi itu jawaban kalian. Jadi di early start itu waktu paling cepat untuk memulai. Nah, itu konsep yang pertama. Yang kedua tadi ada early finish. Early finish artinya kapan pekerjaan paling cepat dapat diselesaikan. Nah, sebagai contoh,
ketika kalian segera mengerjakan tugas yang diberikan oleh atasan. Maka nih di sini ada kalian jawab. Kalian sudah bisa terbaca jelas ya di slide Ibu. Jelas Ibu. Jelas Ibu. Nah, di sini ada jawaban kalian yang kalian berikan pada atasan itu adalah begini, karena saya sedang tidak sibuk, maka tugas dari Bapak paling cepat dapat saya selesaikan jam 5 sore. Nah, jadi ini early finish. Jadi kapan waktu paling cepat untuk menyelesaikannya. Nah, itu untuk early finish. Oke, next kita lanjut di slide ke-6. Sudah kelihatan belum? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Apa di situ? Coba, Mbak, dibaca. Boleh saya mungkin ya, Bu ya? Ya, monggo. Baik. Yang selanjutnya ada latest start. Yang artinya kapan pekerjaan tersebut paling lambat dapat dimulai. Sebagai contoh di sini, ketika bos kita memberikan tugas dan pada saat itu Anda sedang sibuk dengan tugas yang lain, maka komentar yang akan diberikan adalah, maaf Pak, sekarang saya sedang mengerjakan tugas yang lain yang harus diselesaikan segera. Tugas dari Bapak paling telat dapat saya kerjakan besok pagi. Nah, ya betul, itu waktu paling lambat untuk memulai ya. Nah, kemudian lanjut. Kemudian ada latest finish. Artinya kapan pekerjaan tersebut paling lambat dapat diselesaikan. Sebagai contoh, di sini atasan Anda memberikan tugas dan Anda saat itu sedang sibuk, sehingga tugas tersebut Anda kerjakan keesokan harinya. Maka komentar yang akan diberikan adalah, maaf Pak, tugas tersebut akan saya kerjakan besok hingga dapat saya selesaikan paling lambat besok sebelum jam 5. Oke, Iqbal. Terima kasih. Nah, jadi itu yang dibahas di CPM tadi ya. Ada yang pertama tadi kita sudah lihat ada ES, ada EF, kemudian LS dan LF. Nah, jadi itu untuk CPM. Nah, kemudian di sini ada lagi metode berikutnya yaitu backward pass. Ya, coba silakan dibaca. Siapa yang mau baca? Pak Iqbal lagi silakan. Boleh, Bu. Baik. Boleh, silakan. Jadi, boleh. Siapa aja mau deh baca. Oke, jadi selanjutnya ada backward pass, di mana backward pass ini digunakan untuk menentukan waktu yang paling akhir. Untuk semua aktivitas harus ditentukan dulu nilai LF-nya. Begitu juga dengan nilai LF-nya. Nah, berikut adalah beberapa kriteria backward pass. Ya, jadi di sini yang pertama untuk kriterianya, jika suatu aktivitas adalah pendahulu langsung hanya satu aktivitas, maka LF-nya sama dengan LS dari aktivitas yang secara langsung mengikutinya. Oke. Kemudian lanjut. Baik. Yang kedua yaitu jika suatu aktivitas adalah pendahulu lebih dari suatu aktivitas, maka di sini LF-nya adalah minimum dari seluruh nilai LS dari aktivitas-aktivitas yang secara langsung mengikutinya. Gimana di sini dengan rumusnya itu yaitu LF sama dengan minimal LS dari seluruh aktivitas yang langsung mengikutinya. Ini waktu mulai terakhir ini yaitu LS itu dari suatu aktivitas adalah perbedaan antara waktu selesai terakhir LF dan waktu aktivitasnya dengan rumus sebagai berikut. LS yaitu sama dengan LF dikurang waktu aktivitasnya. Oke. Lalu yang keempat ada slack time. Slack adalah waktu yang dimiliki oleh sebuah kegiatan untuk bisa diundur tanpa menyebabkan keterlambatan proyek keseluruhan.
Contoh kasusnya dibaca juga, Bu. Oke, udah sampai di situ ya. Jadi terima kasih. Jadi itu yang kita bahas ya dari metode yang pertama tadi ya, ada PERT, ada setelah PERT tadi kita bahas CPM, kemudian backward pass, kemudian ada slack time. Jadi ada 4 ya yang kita bahas di sini. Jadi nanti ada studi kasusnya, ini ada contoh kasusnya gitu ya. Sudah bisa dilihat di situ ya contoh kasusnya. Sebuah perusahaan permen cap enak yang terdapat di Pamulang, ya anggap saja ada di Pamulang, di mana proses pembuatan permen tersebut harus melewati beberapa proses kerja, mulai dari proses A hingga O. Jadi tiap proses itu memiliki waktu kerja yang berbeda. Nah, jadi ada waktu-waktunya serta jumlah tenaga kerja yang berbeda untuk tiap proses kerja. Nah, ini ada tabelnya ya. Ada, Bu. Biasanya ada tabelnya A, B, C, D. Nah, ada ya. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Oke. Jadi ini tabel dari pengerjaan permen cap enak gitu. Sudah yang lain bisa diakses ya, bisa dilihat? Bisa, Bu. Oke. Bisa Bu. Nah, nah di sini ada pekerjaan A. Jadi untuk pekerjaan A ini belum ada pekerjaan sebelumnya. Jadi ini kosong. Jadi tidak ada pekerjaan yang mendahuluinya. Nah, kemudian A, waktu ini di sini ada waktu. Ini ada A. A itu maksudnya adalah optimistic time-nya. Jadi waktu perkiraan yang meyakini dapat menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi kalau tidak ada hambatan. Jadi ini waktu optimisnya ya. Nah, kemudian ada M. M itu most probable time atau waktu yang paling mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan. Next ada B. B itu pessimistic time-nya. Jadi waktu yang tidak mungkin gitu ya. Nah, ini kemudian kolom terakhir ada jumlah tenaga kerjanya. Nah, Anda lihat di sini. Jadi untuk pekerjaan yang mendahuluinya ini nanti Anda bisa cek ada huruf apa aja yang mendahuluinya. Nah, ini berhubungan dengan pembuatan jalurnya nanti, jalur PERT-nya. Ya. Jadi kalau untuk D itu pekerjaan D didahului oleh A, yang E didahului oleh C, F itu didahului oleh pekerjaan D dan E. Nah, ini untuk waktu-waktunya sudah jelas di sini. Nah, kemudian sini keterangannya ada. Nah, tadi yang sudah Ibu sebutkan ya, waktu-waktunya A, M, dan B. Kemudian pertanyaannya, tentukan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, kemudian berapa banyak pekerjaan tenaga kerja optimal yang harus dibutuhkan. Nah, di sini ada penyelesaiannya. Sudah bisa dilihat? Bisa, Bu. Masih ingat banget materinya, Bu. Ya? Masih ingat banget materinya, Bu. Masih sama kayak apa? Yang riset operasi, Bu. Iya, sama kan? Sama banget. Iya, makanya. Jadi di sini sifatnya sebenarnya kalau kalian masih ingat di mata kuliah riset operasi hanya mengulang saja sebenarnya. Tapi di manajemen operasional ini tadi ya, jadi lebih ke manajemennya. Kalau di riset itu kan banyak perhitungan-perhitungan ya. Kalau di sini masih banyak mempelajari secara manajemennya gitu. Oke, nah di sini sudah kalian lihat lanjutannya? Sudah ya. Nah, jadi untuk mencari expected time-nya, jadi expected time itu T tadi ya, merupakan waktu yang diharapkan dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan. Nah, ini rumusnya nih. A plus 4M plus B dibagi 6. Ya. Nah, coba untuk A tadi, kalian bisa sambil lihat di handphonenya atau kembali ke sini ya. Untuk A, coba lihat. A-nya itu 2, kemudian M-nya itu 5, B-nya itu 7. Ya, tenaga kerjanya ada 2.
Nah, coba kalian kalau lihat di sini, kalau dimasukkan ke rumus, jadi untuk A-nya itu tadi udah 2 ya, ditambah 4, 4 ini sudah rumusnya, 5 ini M, tadi M itu 5, ditambah 7, kemudian dibagi 6. Nah, jadi dapatnya 4,83, dibulatkanlah menjadi 5, gitu. Ibu, Jadi, maaf, untuk 6 itu rumus bawaan ya? iya, ini sudah ada rumusnya ya. Sudah ada rumusnya di sini. Kalian belum mendownload modul. Coba kalian kalau mendownload modul, sebenarnya semua ada di situ ya. Itu kan modulnya tidak Ibu restrict, jadi bisa kalian akses. Jadi di sini rumusnya itu ya, rumusnya itu waktu optimis ditambah dengan 4 kali waktu perkiraan paling mungkin. Jadi ini 4 kali M, jadi 4 kali waktu perkiraan paling mungkin ditambah B ya. B itu. Demikian video dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen Cerdas Smart untuk penilaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.